Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan banyak hal. Karena begitu banyak hal yang ingin saya sampaikan, ini saya tulis poin-poin yang hendak saya sampaikan, dan ini murni tulisan saya dan inisiatif saya merespon kondisi medsos saya dan istri saya, Dr. Ferihana hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruhin, amin, yang demikian luar biasanya serangan yang bertubi-tubi, tiada henti, dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai murid saya dan orang-orang yang mengaku dan mengklaim dirinya sebagai pengikut salafus saleh, namun akhlak dan perilakunya jauh sekali dari akhlak orang-orang saleh pendahulu kita radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Teman-teman semua, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna syarran nasi dzul wajhaini. Manusia yang paling jahat itu adalah orang-orang munafik. Orang yang munafik kelakuannya, yang nama lain dan sebutan lain untuk orang munafik adalah pemilik dua muka. Kata Nabi, alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dialah orang yang mendatangi satu orang dengan satu wajah, satu sikap, dan mendatangi orang lain dengan wajah dan sikap yang berbeda. Dengan wajah dan sikap yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Di antara contoh nyata orang-orang yang kelakuan orang munafik, dan dia orang munafik dan dia pemilik dua wajah, adalah seorang murid yang durhaka, Muhammad Abduh namanya. Di awal problem rumah tangga saya undang dia, saya bicara empat mata dengannya, menceritakan problem yang saya alami, problem rumah tangga yang sedang terjadi. Dengan semangatnya dia memberi saran, dengan penuh kemantapan, dengan suara yang tegas di hadapan saya, dia memberi saran agar saya bercerai dengan perempuan yang sudah berkali-kali meludahi wajah saya, perempuan yang saya sudah baik kepadanya puluhan tahun, dan habis semua uang dan tabungan saya hanya untuk menyenangkan dirinya, membangunkan rumah untuknya. Dia tegas mengatakan, Ustadz, kalau saya cerai. Namun setelah itu di belakang saya dia menusuk saya, dia menghabisi saya, yang dia akui saya adalah gurunya. Maka ini sungguh bentuk nyata orang munafik, pemilik dua wajah. Bahkan
dia umumkan di medsosnya, dibaca orang seluruh Indonesia, bahwasanya dia telah menyiapkan pengacara yang berbayar mahal di Jogja untuk menghabisi saya. Dan itu dia lakukan setelah pertemuan 4 mata dengan saya. Betapa jahatnya orang ini. Semoga Allah berikan kepadanya balasan dan hukuman yang segera dan setimpal di dunia dan di akhirat. Amin. Tak cukup dengan itu, dia dan gerombolannya berjilid-jilid lamanya bikin rapat untuk menghabisi saya. Bayangkan sejumlah orang-orang yang mengaku dan mengklaim dirinya sebagai dai di Jogja berjilid-jilid rapat membahas rumah tangga saya dengan tujuan untuk menghabisi saya. Hasil rapatnya, rapat yang dikomandai oleh Abduh ini, hasilnya disampaikan kepada saya sebagai sebuah ancaman. Namun mereka klaim itu adalah bentuk islah dan perdamaian. Di satu malam Rabu ketika itu, Abduh dan gerombolannya diwakili oleh Puji Abu Isa memaksa untuk menemui saya setelah selesai pengajian yang saya sampaikan di masjid itu. Inti yang mau disampaikan, hasil rapat mereka berjilid-jilid. Mereka memberikan opsi kepada saya. Mereka ultimatum saya untuk kembali baik kepada perempuan yang sudah bolak-balik meludahi wajah saya dan menggerus semua tabungan dan uang saya. Dan mereka haruskan saya untuk berpisah dan bercerai dan menceraikan perempuan baik-baik yang baru saja saya nikahi. Puji Abu Isa mengatakan, saat kalau hal ini tidak dilakukan, tuntutan tidak dipenuhi, maka kami akan stop semua pengajian Ustadz. Kami akan hentikan Ustadz dari semua kegiatan mengajar di lembaga-lembaga kami. Dan betul mereka wujudkan ancamannya. Jawaban saya ketika itu, silahkan, saya tidak mau menuruti tuntutan yang diajukan. Betul, mereka laksanakan ancamannya. Sehari setelah itu, Abduh si murid durhaka ini membuat pengumuman di medsosnya, mentahdir saya dan memerintahkan untuk kepada semua audiennya dan followernya untuk memboikot semua pengajian saya dan menghentikan semua aktivitas mengajar saya. Dan jika ada orang yang membela saya terutama di medsos, maka Abduh dengan semangat menghubungi orang tersebut dan memaksanya untuk menghapus postingan pembelaan kepada saya. Padahal orang yang memberikan pembelaan tersebut hanya
menyampaikan kalimat-kalimat umum tentang adab, tentang sikap dengan guru. Namun dengan penuh semangatnya, semangat yang luar biasa dari Abduh si murid durhaka ini, dia paksa orang-orang semacam ini untuk menghapus semua postingan yang dinilai dan dirasa merupakan bentuk pembelaan kepada saya. Bahkan demikian semangatnya Abduh ini untuk menghabisi saya, sampai-sampai sebenarnya secara sistem dan struktural dia tidak punya hak untuk menghentikan pengajian saya di salah satu masjid di daerah Poku. Namun dengan trik yang licik, dia stop paksa pengajian saya tanpa dipengetahui oleh pihak DKM, tanpa diketahui dan disetujui oleh pihak ketakmiran masjid. Sampai-sampai pada akhirnya ketua DKM dan rombongan itu datang ke rumah saya. Nih, Bapak Ketua DKM ini sampai nangis-nangis, minta maaf kepada saya karena sudah tidak lagi ngisi pengajian di masjid yang beliau urusi dan beliau pegang. Dan beliau tegaskan bahasanya Abduh dengan kelakuannya tersebut itu tidak punya otoritas, tidak punya hak untuk menghentikan pengajian saya. Yang punya hak dan otoritas untuk menghentikan seorang penceramah adalah beliau ketua DKM atau ketua ketakmiran masjid. Demikian semangat Abduh yang luar biasa untuk menghabisi saya. Dia sampai berani melampaui kewenangannya di satu masjid cuma untuk ingin menghabisi pengajian saya. Maka tidak ada yang sebutan yang layak untuk orang yang semacam ini kecuali sebutan sebagai murid durhaka. Dan mereka ini tidak hanya merasa cukup untuk menghabisi pengajian saya di Jogja, pengajian saya di luar Jogja, dan rencana pengajian saya di luar Jogja dihabisi. Ketika saya punya agenda pengajian di luar Jogja, maka rame-rame mereka hubungi pihak panitia untuk membatalkan rencana pengajian saya. Sehingga batalah pengajian-pengajian saya di luar Jogja, di seluruh Indonesia, di Kalimantan, di Jabodetabek, dan di semua tempat. Tidak hanya itu, yang dihabisi pengajian, yang dihabisi ruang dakwah saya, yang dihabisi bukan hanya pengajian offline, yang online pun semuanya diprovokasi, dipengaruhi, dicekoi untuk menghentikan pengajian yang saya ampuh. Tidak cukup dengan itu, saya pun dipaksa secara ilegal, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam undang-undang yayasan. Mereka mendepak saya dari banyak sekali yayasan dan perkumpulan-perkumpulan dakwah yang dulu saya jadi pengurusnya, selaku pengawas, atau bahkan saya jadi pembinanya. Sehingga ucapan manis taat kepada pemerintah dalam kebaikan selama bukan maksiat, semacam dalam undang-undang, semacam mentaati pemerintah dalam undang-undang yayasan, itu sekedar omong kosong. Buktinya mereka sama sekali tidak mengindahkan
aturan dan ketentuan dalam undang-undang yayasan. Bagaimanakah cara dan mekanisme untuk mencopot seorang pembina, ya, mencopot pengawas, sehingga taat ulil amri selama bukan maksiat itu hanya ucapan manis di bibir, namun tidak dipraktekkan, namun tidak dilaksanakan. Itu hanya ucapan indah di majelis pengajian atau di podium-podium ceramah. Tidak cukup dari itu. Channel YouTube yang dibuat atas perintah saya, atas permintaan saya pun yang mengisinya bertahun-tahun lamanya, dirampas dengan terang-terangan. Fanpage dakwah yang dibuat atas izin saya pun mengisinya dengan berbagai macam rekaman pengajian atau siaran langsung pengajian, dicuri dan diambil diam-diam. Betapa jahatnya mereka. Betapa dustanya mereka ketika mereka katakan dan mereka sebut saya sebagai gurunya. Mereka sebut saya gurunda, guru kami atau yang lainnya. Kelakuannya sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang murid kepada gurunya. Lisanul hal absahu min lisanil maqal. Apa yang bisa ditangkap dengan tindakan dan perbuatan itu lebih terang benderang daripada sekedar ucapan manis namun tidak sesuai dengan kenyataan. Abdul si murid durhaka ini sebelum awal Oktober 2024 melalui seseorang mengatakan ingin ketemu saya dan mau minta maaf kepada saya. Setelah dia habisi semuanya, setelah dia hancurkan semuanya, dia mengatakan mau minta maaf. Setelah dia habisi nama saya dan nama baik istri saya, Dr. Ferihana hafizahullahu ta'ala, setelah dia habisi juga semua pengajian istri saya Dr. Ferihana, offline ataupun online, bahkan dia umumkan di medsos kalau istri saya tidak punya kelayaan untuk mengisi pengajian, padahal beliau sangat-sangat layak untuk mengisi pengajian. Beliau sudah lama belajar kepada saya, baik secara langsung ataupun secara online. Beliau juga mondok di sejumlah pondok pesantren. Kurang layak apalagi untuk berbicara, berbagi kebaikan ya, kepada sesama muslimah, sebatas sesuai dengan ilmu yang diketahui dan dimiliki. Maka saya tolak permintaannya untuk ketemu. Apakah ini dilakukan setelah semuanya hancur, setelah semuanya habis? Dan realitas sampai hari ini menunjukkan kalau rencana dia meminta maaf itu semata-mata dusta dan tipuan. Sampai hari ini dia pun terus menjelekkan saya, menghabisi saya dan istri saya, Dr. Ferihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari dai salafi yang bernama Al-Ustadz Aris Munandar. Ini beliau dai salafi yang sangat santun, yang sangat lembut hatinya, yang bisa kita ambil segala ilmunya. Ini dai salafi yang berbeda dengan yang lainnya. Ini beliau curhat kepada kita semuanya
betapa jahatnya, betapa zalimnya kelompok Salafi Wahabi yang selama ini dinaungi atau diikuti oleh Ustadz Aris Munandar. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustadz Aris Munandar ini bisa tersadarkan, bisa lepas dari cangkraman mereka, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Nah, ini menjadi hal yang berbahaya bagi kelompok Salafi Wahabi, ancaman besar apa yang disampaikan oleh Ustadz Aris Munandar ini, karena kita tahu dengan sebenarnya langsung pengakuan kepada kita semuanya, kepada khalayak umum, yaitu tentang kelakuan Salafi Wahabi yang selama ini seolah manis di bibir, seolah-olah mereka ini mengajak kepada tauhid, mengajak kepada dakwah Islam, namun faktanya mereka ini ya saling membenci. Bahkan yang jelas-jelas Ustadz Aris Munandar ini lebih senior daripada mereka. Bahkan kita tahu tadi pengakuan beliau ini guru dari para pengikut Salafi Wahabi, ternyata mereka hinakan, ya mereka hancurkan kehidupannya, dihancurkan masa depannya, bahkan media dakwah baik secara online maupun offline, tempat dakwah ini diambil alih oleh tokoh yang bernama murid dari Ustadz Aris Munandar, yaitu Muhammad Abduh, yang dijuluki oleh beliau sebagai si murid durhaka. Ini yang betapa sangat mengerikan sekali. Seorang guru sampai memberikan label kepada muridnya, ini berarti saking rusaknya moral seorang murid tersebut sehingga dilabeli atau diberi gelar oleh gurunya si murid durhaka. Ini saking besarnya kezaliman kepada sang guru. Ini tentu sangat berdosa besar bagi kita semua sampai memperlakukan seorang guru dengan penghinaan. Bahkan kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Aris Munandar, dari wajahnya yang kita lihat sangat merasa iba, sangat merasa kasihan. Tentu ini beliau sudah merasakan kezaliman dari gerombolan Salafi Wahabi, yaitu Muhammad Abduh dan teman-temannya yang ini menghabiskan atau menghinakan, yaitu Ustadz Aris Munandar. Masa depan bahkan sampai istrinya, seluruh keluarganya ini diserang habis-habisan. Nah, ini jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Aris Munandar ini ibaratnya ingin membunuh tikus langsung kepada, yaitu lumbungnya, ya, kepada membunuh tikus langsung ke sarangnya, langsung menghujam tepat pada sasaran. Jadi apa yang dicurhatkan oleh Ustadz Aris Munandar ini benar-benar fakta, benar-benar real tentang bagaimana jahatnya, bagaimana liciknya, bagaimana munafiknya kelompok Salafi Wahabi. Ya, seolah-olah mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, namun akhlak mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah, jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Nah, ini seolah-olah mereka ingin memberantas ateisi, memberantas kesyirikan, tahayul, bid'ah, khurafat. Bahkan sesama saudaranya mereka cela, selama umat Islam yang berbeda dengan kelompok mereka ini mereka hinakan. Ya, kepada Nahdlatul Ulama ini mereka serang habis-habisan. Ini betapa teganya kelompok Muhammad Abduh dan secara umum yaitu kelompok Salafi Wahabi, jelas-jelas sesama fahamnya, artinya kepada gurunya, sesama yang penganut faham dari Salafi, ternyata karena berbeda pendapat, berbeda pandangan, terjadi perselisihan pendapat, namun kemudian kebencian atau dendam yang sangat mengakar kuat sehingga dengan teganya menghabisi seorang gurunya. Maka jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Aris Munandar ini memang tidak salah, ya, sudah tepat julukan mereka, ya, julukan bagi orang yang melakukan kezaliman kepada gurunya, yaitu julukan si murid durhaka. Harapan kita semuanya, mudah-mudahan ya kelompok Salafi Wahabi ini banyak yang bertobat, banyak yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa masuk ke pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ya minimal kalau tidak menjadi NU, minimal berpandangan moderat, minimal mereka tidak radikal lagi, tidak ekstrim lagi, sehingga bisa memiliki semangat toleransi, bisa menghargai perbedaan pendapat, ya, sehingga mereka tidak fanatik buta membela habis-habisan kelompok mereka sendiri. Nah, ini harapan kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada keluarga Ustadz Aris Munandar dan beserta istrinya, mudah-mudahan beliau sekeluarga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kemudahan jalan keluar dari berbagai macam cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran, ketabahan, dan bisa menyadarkan kelompok Salafi Wahabi yang lainnya. Mudah-mudahan mereka semuanya bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi harapan kita semuanya. Ya, dan kita selaku kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdlatul Ulama, ini menjadi bukti bahwasanya akidah yang kita pegang ini sudah tepat, sudah benar. Ya, akidah syariah dan akhlak yang telah selama ini kita praktekkan semakin berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, semakin mantap keimanan kita, semakin mantap kita berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Berbagai macam aliran yang ingin menyerang Nahdlatul Ulama, di antaranya kelompok Salafi Wahabi, dengan sendirinya dibongkar, dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk balasan di dunia, karena mereka sudah banyak menghina, mencela, mengganggu dakwah Nahdlatul Ulama, mengganggu dakwah NU. Namun di dunia ini mereka sudah dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan harapan kita semuanya, Ustadz Aris Munandar tetap istiqomah dalam berdakwah, ya, melanjutkan dakwahnya bergandengan dengan kita semuanya, sama-sama saling membahu, sama-sama saling mendukung, sama-sama bergandengan tangan mengembangkan dakwah Islam yang penuh rahmat, penuh kedamaian, penuh kasih sayang, yaitu melanjutkan dakwah Rasulullah SAW, yaitu dakwah yang penuh cinta, yaitu mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja video yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kelompok Salafi Wahabi mereka semuanya mendapatkan hidayah dari Allah SWT, bisa bertobat, tidak lagi menghujat, mencaci maki Ustadz kita, yaitu Ustadz Aris Munandar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala khilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.